Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'in alladhina yattabi'una bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan ila hadrati jami'i masyayikhina wa syayikhi syuyukhina wa muallimina wa sadidana وآبائنا وأمهاتنا أولادنا وتلاميذنا وسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شهد الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadits Abi Dzarr radhiyallahu anhu anna hudura majlis dzikri afdalu min salati alfi rak'atin wa syuhudi alfi janazatin wa iyadati alfi maridin. Wa fi hadis Abi Dzarr, lan ing dalam hadis riwayat saking Abi Dzarr radhiyallahu anhu anna hudura majlis dzikri, sak temene nekani majelis ilmu iku afdalu luwe utama min sholati alfi rakatin tinimbang sholat 1000 rakaat wa syuhudi alfi janazatin lan luwe utama tinimbang nyekseni 1000 jenazah wa iyadati alfi maridin lan luwih utama tinimbang nyambangi 1000 wong lara. Wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, wa qala lan dawuh sapa Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, inna rajula satemene wong lanang iku liyukhrija metu sapa rajul min manzilihi saking omahe rajul wa alaihi lan iku ing atase rajul minadzunubi saking pira-pira dosa mislu jabali tahamata utawi sepadane gunung Tahama utawa mislu jabali tihamata sepadane pira-pira gunung Tihama. Fa idza sami'a mongko nalikane ngrungu sapa rajul al alima ing wong alim. Fa idza sami'a mongko nalikane ngrungu sapa rajul al alima ing wong alim, khofa mongko wedi sapa rajul wastarja'a lan balik sapa rajul anzunubi saking nglakoni pira-pira dosane rajul wan sarafa lan balik sapa rajul ila manzilihi maring omahe rajul walaisa khali ora ana iku alaihi tetep ing atase rajul apa dan dosa. Fala tufariku mongko aja pisan-pisan pisah sapa sira kabeh majalisal ulama'i ing pira-pira majelise para ulama. Fa innallaha ta'ala mongko sak temene Allah taala iku lam yakhluq ora ndadekno sapa Allah ala wajhil ardi ing atase permukaan bumi turbatan ing lemah
akrama kang luwih mulya min majalisil ulama'i tinimbang pira-pira majelise para ulama. Dari dua riwayat hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari dan dari Sayyidina Umar bin Khattab, ini menjelaskan tentang keutamaan majelis ilmu atau majelis zikir. Dalam riwayat Abi Dzar disebutkan bahwa menghadiri majelis ilmu atau majelis para ulama atau majelis-majelis zikir yang dapat mengingatkan kita kepada Allah, majelis-majelis yang dapat menambah pemahaman kita akan agama Islam, majelis-majelis yang dapat menambah pengetahuan kita akan ubudiyah kepada Allah, itu jauh lebih utama daripada sholat 1000 rakaat, jauh lebih utama daripada menyaksikan 1000 jenazah, entah itu sholat jenazah, mengiring jenazah, dan hal-hal yang berkaitan dengan jenazah. Dan jauh lebih utama daripada menjenguk 1000 orang yang sakit. Ini menunjukkan bahwa menghadiri majelis ilmu adalah sesuatu fadilah, suatu perbuatan yang sangat luar biasa sekali pahalanya. Sedangkan dalam riwayat Sayyidina Umar bin Khattab disebutkan bahwa seorang laki-laki tentunya akan keluar dari rumahnya. Sedangkan dalam riwayat Sayyidina Umar bin Khattab bahwa seorang laki-laki ingin keluar dari rumahnya, sementara pada dirinya mempunyai banyak sekali dosa-dosa, yang dosanya itu menyamai Gunung Tihama. Gunung Tihama itu kalau kita sering membaca tiba ya, pada makro itu tersebut yub'atsu min Tihama. Ketika ia mendengar orang alim, maka ia merasakan takut. Lalu kemudian ia bertaubat dari perbuatan dosanya itu. Dan kemudian ia kembali lagi ke rumahnya. Maka ketika laki-laki ini kembali ke rumahnya, bersihlah ia dari dosa-dosa itu, hanya dengan mendengar seorang alim. Makanya dalam satu riwayat dalam kitab Tanbihul Ghafilin, karya daripada Imam Abdul Laits As-Samarqandi, itu ada satu riwayat bahwa suatu hari nanti, suatu ketika di hari kiamat kelak, ada seorang hamba yang telah lama tinggal di neraka, dan Allah ingin menarik hamba itu untuk dimasukkan ke dalam surga, yakni dari orang-orang ahli maksiatnya orang Islam. Maka Allah berfirman kepada malaikat, "Malaikat, tanyakan pada orang itu agar aku punya alasan untuk mengampuninya. Tanyakan apakah pernah dia duduk di majelisnya ulama." Kemudian malaikat menanyakan hal itu pada hamba tersebut. Apa jawab si hamba? Tidak. Maka malaikat pun melapor kepada Allah, "Tidak ya Allah, dia tidak pernah dalam hidupnya duduk di majelisnya ulama." Malaikat kembalilah, tanyakan lagi, apakah pernah ia bertetangga dengan ulama? Maka ditanyakanlah kembali oleh malaikat, apakah kamu pernah dalam hidupmu, rumahmu bertetangga dengan ulama?
Maka dijawab oleh hamba tersebut, tidak. Maka malaikat pun kembali melapor kepada Allah, tidak wahai Allah. Malaikat tanyakan lagi, apakah pernah dia kenal dengan orang yang kenal dengan ulama? Maka ditanyakanlah oleh malaikat kepada hamba tersebut, wahai hamba Allah, apakah pernah kamu berteman dengan orang yang orang itu kenal dengan ulama atau berteman dengan ulama? Maka dijawab oleh hamba itu, tidak. Maka kembalilah melapor malaikat kepada Allah Ta'ala, tidak wahai Allah. Malaikat, kembalilah, tanyakan kepada hambaku, apakah pernah dia memberikan nama pada anaknya atau namanya sama dengan nama di antara para ulamaku. Maka malaikat pun kembali kepada hamba itu dan ditanyakan, apakah pernah kamu memberi nama pada anakmu atau namamu sama dengan salah satu di antara para ulamanya? Maka dijawab oleh hamba itu, tidak. Maka perhatikanlah, sedemikian rupa Allah menampakkan sifat rahimnya, sedemikian rupa Allah menampakkan sifat belas kasihannya, hanya karena ingin hamba itu agar masuk ke dalam surga. Sampai sekelas nama pun dari hambanya itu, adakah namanya sama atau kebetulan sama dengan nama di antara nama-nama para ulama? Itu menunjukkan saking tingginya derajat ulama di bawah Nabi. Penghargaan yang Allah berikan pada pewaris para Nabi ini sungguh sangat luar biasa. Sampai-sampai Allah ingin menarik hambanya yang di neraka untuk tinggal dalam surga hanya dengan namanya. Apakah pernah memberi nama pada keluarganya atau anaknya, ataukah namanya itu sama atau mirip dengan salah satu di antara nama-nama ulamanya Allah? Maka kalau kita kembali pada pembahasan di muqaddimah, bahwa hak seorang ayah ataupun ibu adalah ayyusina ismahu, memberi nama yang bagus pada anaknya. Di antara nama-nama yang bagus itu diawali dengan Muhammad, atau diawali dengan Ahmad, atau dengan nama yang disandarkan pada salah satu sifatnya Allah, Abdul Malik. Nah, karena nama-nama ini banyak sekali dimiliki oleh para ulamanya Allah. Mungkin bagi sebagian orang menganggap bahwa apalah arti sebuah nama. Kalau kita sering mendengar ungkapan-ungkapan seperti itu, apalah arti sebuah nama. Justru dalam ajaran agama kita, nama itu sangat penting. Nama itu sangat berarti. Karena bisa jadi ketika seorang hamba itu ditakdir Allah masuk neraka, maka ketika Allah menampakkan sifat kasihnya, sifat kasih sayangnya, hanya dengan nama di antara para nama-nama ulamanya, adakah sama dengan dia, bisa menjadikan sebab ia masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Ini adalah sifat rahimnya Allah. Dan sifat rahimnya Allah ini hanya berlaku bagi kaum muslimin ketika nanti di akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam muqaddimah kitab Fathul Mu'in, ketika menafsiri Bismillahirrahmanirrahim, sifat rahmannya Allah itu berlaku bagi semua makhluk ketika di dunia, entah itu orang muslim, orang kafir. Tapi rahimnya Allah itu berlaku di akhirat saja. Sehingga dalam ungkapan orang Arab dikatakan Ar-Rahman ablaghu minar rahim.
Li'anna ziyadatal bina'i tadullu ala ziyadatil ma'na wa liqaulihim rahmanud dunya. Sebagaimana ungkapan orang Arab yang mengatakan Ar-Rahman ablaghu minar Rahim li'anna ziyadatal bina'i tadullu ala ziyadatil ma'na wa liqaulihim rahmanud dunya wal akhirah wa rahimul akhirah. Lafaz Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu sama-sama dari kata Rahim. Tambahan huruf nun dan ya itu menunjukkan makna yang berbeda. Ar-Rahman ablaghu minar Rahim li'anna ziyadatal bina'i tadullu ala ziyadatil ma'na. Jadi lafaz Rahman itu kasih sayang Allah yang berlaku bagi siapa saja makhluk, baik di dunia maupun di akhirat. Artinya orang non muslim sekalipun di akhirat kelak tetap akan memperoleh haknya untuk mengajukan tuntutan apabila ia terzalimi oleh orang-orang muslim. Sedangkan rahimnya Allah hanya berlaku pada kaum muslimin. Dan ini bersifat khusus atau bersifat VIP. Karena apa? Ketika orang ini hendak ditarik oleh Allah agar dia bisa menikmati nikmatnya surga, maka Allah punya berbagai cara yang bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita itu sempat sama sekali tidak terpikirkan. Salah satunya adalah memberi nama yang baik, memberi nama yang nama itu terambil dari nama-nama para nabi atau para ulama, semata tabarukan atau semata tafaulan. Karena dengan demikian ada harapan ketika kita memberikan nama yang baik pada anak dengan nama-nama orang-orang yang mulia, nama-nama orang yang luhur di antara para ulama, dengan harapan agar anak kita itu nanti menjadi seperti mereka, agar anak kita menjadi orang-orang yang ahli ilmu, agar anak kita nanti menjadi orang-orang yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga betapa pentingnya memberikan nama yang baik pada anak. Karena dengan rentetan banyak yang disebutkan bahwa dengan berbekal nama yang baik, yang nama itu termasuk di antara nama-nama para ulamanya Allah, maka itu sudah menjadi rahmat tersendiri bagi si anak itu sendiri. Ini yang paling penting. Wa naqala lan nukil sapa Asy'ar Masahi, Imam Asy'ar Masahi Al-Maliki, fi awali kitabi ing dalem kawitane kitabe Asy'ar Masahi, rupane Nadmi Durari, kitab Nadmi Durari, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, man utawi sapa wong iku azama ngegungaken sapa man utawa mulyakaken sapa man al-alima ing wong alim, fa inna ma mongko sak temene man iku yo azimu ngegungno sapa man Allah taala ing Allah taala. Wa man utawi sapane wong iku tahawana ngremehno sapa man bil alimi kelawan wong alim, fa inna ma mongko sak temene man waman utawi sopone wong iku tahawanan ngremehno sapa man bil alimi kelawan wong alim, fa inama mongko satemene barang dalika utawi tahawun ngremehno iku istighfafun ngremehno sapa man utawa gawe remeh sapa man billahi taala kelawan Allah taala wa rasulihi lan utusane Allah taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dalam muqaddimah kitab Nazmud Duror yang disusun oleh Imam Asy-Syamasi Al-Maliki dari mazhab Maliki, bahwa beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW, barang siapa yang memuliakan orang alim, maka pada hakikatnya dia memuliakan Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang meremehkan orang alim, maka sungguh dia meremehkan Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala Ali karramallahu wajhahu, wa qala lan dawuh sapa Ali Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, karrama mugi-mugi mulyana sapa Allah wajhahu ing wajah Sayyidina Ali. Kafa cukup bil ilmi kelawan ilmu apane syarafan kamuliaan. Apa ayat da'iyah ing yen to ngaku ing ilmu sapa man wong la yusinu kan ora bagusi sapa man hu ing ilmu. Wa kafalan cukup bil jahli kelawan bodoh apane zaman inon ayat tabarro'a. Apa ayat tabarro'a yen to lebura minhu saking jahil sapa man wong wa utawi man iku fihi ing dalem jahil. Wan syadda lan nyenandungaken sapa Sayyidina fi makna ing dalem makna. Kafa cukup syarafan apane syarafan kamulyani bil ilmi kelawan ilmu apa dakwahu pengakuane man. Apa dakwahu pengakuane ilmu sapa jahilun wong bodoh. Wa yafrahu lan bunga in ansa lamun dadi sapa man ila ilmi maring wong ahli ilmu iku yunsabu dan bangsake. Wayafa lan cukup apa humulan apes bil jahalati kelawan bodoh. Apa anani sak temene ingsun iku arau den wedeni sapa ingsun mata unsa semangsane den bangsaaken semangsane dibangsaaken sapa ingsun ilahi maring jahalah. Wa abdok lan muring-muring sapa ingsun. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu telah mengatakan, cukuplah dengan ilmu kemuliaan dapat diperoleh. Walaupun yang mengakui seseorang yang tidak melaksanakan ilmu itu, artinya tidak pernah melaksanakan atau mengamalkan sama sekali. Dan cukuplah dengan kebodohan, kehinaan itu diperoleh oleh seseorang, walaupun seseorang berusaha membebaskan diri dari kebodohan itu. Maka beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhahu menyenandungkan sebuah syair, cukuplah kemuliaan diperoleh dengan ilmu, walaupun yang mengakui hanya orang yang bodoh. Dan cukuplah ia gembira jika suatu saat ilmu itu dinisbatkan pada dirinya. Dan cukuplah kehinaan diperoleh dengan kebodohan, tetapi aku dijaga bila aku dinisbatkan kepadanya, dan aku akan menang. Maka dalam riwayat selanjutnya, waqala lan dawuh sapa Ibnu Zubair. Ibnu Zubair adalah Abdullah bin Zubair bin Awam. Anna Abu Bakr saat temen Abu Bakar iku kataban nulis sapa Abu Bakar ilayya maring ingsun. Wa ana khali utawi ingsun iku bil Iraqi ana ing negeri Irak. Wa ana utawi ingsun iku bil Iraqi ana ing negara Irak.
nulis ya bunaya he anak ingsun alaika natepono sapa sira bil ilmi kelawan ilmu. Fa innaka mongko sak temene sira iku idza taqorta nalikane dadi fakir sapa sira kana mongko ana apa ilmu iku malan dadi bondo menjadi harta. Wa idza stagnaita lan nalikane dadi sugih sapa sira kana mongko ana apa ilmu iku jamalan dadi kepaes maka ilmu itu akan menjadi perhiasan. Dalam riwayat dari Abdullah bin Zubair bin Awam, beliau mengatakan bahwa Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq menulis sebuah surat kepada beliau. Sedangkan waktu itu beliau sedang di negeri Irak. Dalam isi suratnya tertulis, wahai anakku, tetapilah olehmu dengan ilmu. Karena sesungguhnya ilmu itu apabila engkau menjadi orang yang fakir, maka ilmu itu akan menjadi harta yang berharga bagimu. Dan apabila engkau menjadi orang yang kaya, maka ilmu itu akan menjadi perhiasan bagimu. Sehingga dalam riwayat Wahab bin Munabbih dikatakan, wa qala lan dawu sapa Wahab bin Munabbih, Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih itu adalah seorang tabi'in yang agung. Pada masa sebelumnya beliau itu menjadi seorang qadhi atau hakim di negeri Yaman, seorang ahli kitab, orang Yahudi, hakimnya orang Yahudi, tapi terkenal jujur, terkenal berpengetahuan luas tentang ilmu-ilmu Israiliyat, terutama kitab-kitab Samawi sebelum Al-Quran. Sehingga ketika datang Islam, Wahab menyatakan diri untuk masuk Islam, dan pengetahuan-pengetahuan itu banyak yang diriwayatkan oleh para ulama dari Wahab. Makanya kalau dalam kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah, terutama tafsir-tafsir yang berkaitan dengan cerita-cerita sebelum lahirnya Rasulullah Muhammad SAW, banyak diriwayatkan dari riwayat Wahab bin Munabbih. Di antaranya Ubay bin Ka'ab, Ka'bul Akhbar, dan Ibnu Abbas. Tapi yang paling banyak adalah riwayat dari Wahab bin Munabbih dan Ibnu Abbas. Karena penguasaan Wahab bin Munabbih inilah sehingga banyak sekali kita ketahui tentang sejarah para nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW diutus. Di samping diperkuat dengan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wa qala lan dawu sapa Wahab bin Munabbih, Wahab bin Munabbih, yatasya'abu, ngepang, bercabang, minal ilmi saking ilmu opo asyarafu kamuliaan. Wa in kana lamun ono sapa sahibu wong kang anduweni ilmu iku dzanban ino wal izu lan dadi luhur sapa sahib wa in kana lan lamun ono apa sahib iku muhanan den ina wal qurbu lan dadi keparek sapa sahib wa in kana lan lamun ono apa sapa sahib iku qasiyan adoh wal ginalan dadi sugih wa in kana lamun ono sapa sahib iku faqiran fakir wal mahabatu lan dadi wibawa sapa sahib wal muhabatu lan dadi wibawa sapa sahib wa in kana lamun ono sapa sahib iku wadi'an asor wan syadda lan nandungaken sapa Wahab bin Munabbih fi makna ing dalem maknane qaul al ilmu utawi ilmu iku balik nekaake apa ilmu kauman ing kaum
Dzarwatas syarafi ing puncake kaluhuran. Ilmu itu akan menarik orang-orang pada puncak kaluhuran. Wa shahibul ilmi utawi wong kang anduweni ilmu iku mahfudun dan raksa minat talafi saking kerusakan. Dan orang-orang yang mempunyai ilmu akan dijaga oleh Allah dari kehancuran. Ya shahibal ilmi, he wong kang anduweni ilmu, mahlan alon-alon tegese bersahajao la tudan nisu ojo ngotori sapa sira ing ilmu. Wahai orang yang berilmu bersahajalah, yang tenang pembawaannya. Jangan kamu kotori dirimu dengan perbuatan-perbuatan yang tercela. Jangan kotori ilmumu dengan perbuatan-perbuatan yang tercela. Bil mau biqati kelawan pira-pira perkara kang ngerusak. Fama mongko ora ana iku li ilmi kedu ilmu min khalafin saking ganti. Karena bagi ilmu itu tidak ada pengganti yang lebih baik. Sehingga dalam perilaku seharian kita sebagai orang yang ahli, maka hendaknya bersahaja, kesederhanaan, menampakkan kewibawaan. Karena dengan demikian berarti dia menghormati ilmunya, menempatkan dirinya pada tempat yang luhur. Maka tidak diperkenankan bagi orang ahli ilmu berbuat perbuatan yang merendahkan dirinya, perbuatan yang membuat ilmunya diremehkan orang. Maka diperlu sekali bagi orang ahli ilmu menghiasi dirinya dengan sifat-sifat tawadhu, sifat-sifat humul, rendah hati, sifat-sifat yang bersahaja, demi semata untuk menampakkan luhurnya ilmu. Karena ilmu itu tidak akan bisa bersanding dengan orang yang memiliki sifat-sifat takabur, sifat-sifat ujub, membanggakan diri sendiri, membanggakan keilmuannya. Ilmu tidak akan bisa bertahan lama bersanding dengan sifat-sifat yang demikian itu. Al-ilmu tawi ilmu iku liyarfa'u, ngangkat apa ilmu baitan ing omah. La imada kang ora anduweni cagak lahu kedue bet. Wal jahlu utawi bodoh iku yahdimu merubuhno apa jahil. Baital izzi ing omah kamulyan wasyarafi lan keluhur. Wal jahlu utawi bodoh iku yahdam utawa yahdi ngerubuhno apa jahil baital izzi ing omah keluhuran wasyarafi lan kamulyan. Ilmu itu akan mengangkat rumah yang tidak mempunyai tiang. Artinya ilmu itu akan mengangkat derajat seseorang sekalipun dia tidak punya nasab yang luhur. Maka beberapa mutu dari guru kami diceritakan bahwa Mbah Manabir Gaul dulu prinsip dalam belajarnya adalah tidak ada nasab, ilmu pun jadi. Maka demikianlah para ulama. Ketika dia tidak menemukan dalam dirinya nasab-nasab ahli ilmu, maka dia membangun nasabnya sendiri dengan ilmu. Maka tidak ada warisan kecuali warisan ilmu. Sehingga dalam beberapa riwayat dikatakan termasuk perilaku para nabi adalah mewariskan ilmu pada anaknya. Dan termasuk perilaku Fir'aun adalah mewariskan harta pada anaknya. Dan kebodohan itu akan bisa menghancurkan, merusak kemuliaan dan keluhuran. Setampan apapun orang, secantik apapun orang, sekaya apapun orang, kalau dia tidak dibekali dengan ilmu, dia tidak punya ilmu, maka hinalah orang itu, hancurlah harga dirinya. Apalagi tidak dibekali dengan akhlak-akhlak yang mulia, maka orang itu akan hina dalam pandangan Allah, terlebih lagi hina dan terhina di dalam pandangan masyarakat.
Wa qala lan dawuh sapa Abu Muslim Al-Khulani. Abu Muslim Al-Khulani radhiyallahu anhu. Al ulama'u tawi pira-pira ulama fil ardi dalam bumi iku misrun nujumi. Kaya dene bintang-bintang fis samai ing dalem langit. Idza badat nalikane katut linnasi maring manusa. Wa qala lan dawuh sapa Abu Muslim Al-Khulani. Abu Muslim Al-Khulani radhiyallahu anhu. Al ulama'u tawi pira-pira ulama fil ardi ing dalem bumi iku misrun nujumi kaya dene bintang-bintang fis samai ing dalem langit. Idza badat nalikane ketok sapa apa anuju linasi maring manusa ihtadu mongko oleh pitutuh sapa nas dia kelawan nuju. Wa idza khafiyat lan nalikane samar utawa tersembunyi apa nujum anum saking nas tahayyaru mongko dadi bingung sapa nas. Al-Imam Abu Muslim Al-Khulani radhiyallahu anhu mengatakan bahwa para ulama itu di bumi itu seperti halnya bintang-bintang yang gemerlapan di langit. Apabila bintang itu terlihat dalam pandangan manusia, maka bintang itu akan menjadi jalan petunjuk. Dan apabila bintang itu tertutup oleh awan atau terlihat samar, maka akan membuat bingung orang-orang. Dalam artian apa? Kita lihat para nelayan itu ketika berlayar, mereka akan menjadikan bintang-bintang, rasi bintang itu sebagai pedoman. Sehingga dengan demikian ketika bintang-bintang itu tampak jelas dalam pandangan mereka, mereka akan bisa menentukan arah. Mereka akan tahu kondisi yang sedang dialami dalam perjalanan. Mereka akan paham pasang surutnya elok. Tapi manakala bintang itu tertutup, maka mereka tidak akan mendapatkan petunjuk sama sekali. Mereka akan kebingungan. Demikian para ulama. Peran mereka di dunia ini seperti bintang-bintang yang di langit. Peran mereka di dunia ini memberi petunjuk bagi orang-orang yang tersesat. Karena mereka lah pewaris Nabi. Mereka lah penyambung lidah para Nabi. Sehingga andaikan tanpa ulama, maka dunia ini akan menjadi bunyi. Sampai dalam satu ungkapan laula rabbi ma'araftu rabbi. Andaikan tanpa petunjuk guruku, maka aku tidak akan kenal siapa Tuhan. Di sinilah para ulama. Para ulama mengenalkan kita akan Allah, mengenalkan kita akan perintah-perintah Allah, bagaimana cara menjalaninya, bagaimana cara menjauhi larangannya, bagaimana cara berubudiyah yang benar, bagaimana cara berakhlak yang benar, bagaimana cara menghiasi diri dengan kemuliaan-kemuliaan, bagaimana cara kita bermuasyarah dengan orang lain dengan menggunakan adab-adab yang bagus, bagaimana cara menghormati ahli ilmu, bagaimana cara kita menghadapi hidup ini. Semua pengetahuan-pengetahuan ini adalah pengetahuan-pengetahuan para nabi yang diwariskan kepada para ulama. Maka sungguh luar biasa sekali orang dalam aktivitas keseharian, di tengah-tengah kesibukannya dia masih sempat untuk belajar pada ulama, masih sempat untuk menghadiri majelis-majelis ulama, masih sempat untuk meluangkan waktunya bercengkrama dengan ulama ataupun berkonsultasi dengan ulama. Karena dengan demikian kehidupannya akan semakin tertata dengan baik. Solusi-solusi kehidupan akan dia dapatkan dari para ulama, terutama dalam hal ketenangan batin, ketenangan jiwanya, ketenangan yang lain. Maka dari pembahasan yang awal pada sesi kali ini, janganlah kita sekali-kali berpisah dari ulama. Karena apabila dalam satu riwayat disebutkan, kalau kita 40 hari
tidak menghadiri majelis ulama, tidak mendengarkan nasihat ulama, maka hati itu akan semakin tinggal dan bisa menjadikan mati. Apabila hati itu sudah mati, maka akan menjadi keras. Dan apabila sudah menjadi keras, maka sulit sekali untuk dijalankan. Ma'al ilmi, sertane ilmu, fasluk ngambau sira khaisuma ing dalem dinding kon salaka kang ngambah sapa apa al ilmu. Bersama ilmu maka tempuhlah dimanapun jalan bersama. Wa anhu lan saking ilmu fakashif mongko nglairaken utawa buka apa ilmu kulaman ing saben-saben wong ing daok. Wa anhu lan saking ilmu fakashif mongko nglahirno utawa kebuka bukano kulaman ing saben-saben wong indah ana ing ngersane man apa fahmun kefahaman fafihi mongko iku ing dalem ilmu jalaun utawi terang lil qulubi maring pira-pira ati minal ama saking luka. Wa aunun lan pitulung ala dini ing atase agama alladzi kan amaro perintah. Wa aunun lan pitulung ala dini ing atase agama alladzi amaro kang wis perintah hu ing din apa hakmu wajib fa khalid mongko nyampurna sira rawatal ilmi ing pira-pira riwayat ilmu washab lan ngancanono sapa sira khiyar ing pira-pira pilihane rawat fasubatu mongko utawi ngancani wong-wong pilihan iku zainun kepaes wa khiltatu utawi nyampuri rawat pira-pira wong kang riwayatno ilmu iku anmun gantungan wala ta'uduna lan aja ngreno temen sira aina ka ing mripat sira anhum saking rawat fa inna mongko sak temene rawat iku buku iku nujumu hudan fa inna mongko sak temene rawat iku nujumu hudan kaya lentange pitunjuk in ghaba lamun ilang apa nujum apa najmun in ghaba lamun ilang apa anajmu in ghaba lamun ilang apa najmun lentang bada mongko muncul apa najmun lentangan dia fa wallahi mongko demi Allah laula ilmu lamun ora krana ilmu ma doha fa wallahi mongko demi Allah laula ilmu lamun ora ana apa ilmu ma ittadoha mongko ora maujud apa al-huda petunjuk walala halan ora merteno jelas ora ketok jelas min ghaibil umuri saking pira-pira perkara kang samar lana marang kita apa rasulun pira-pira teman. Pada penjelasan ini dikatakan tempuhlah ilmu ma'al ilmi faslu, tempuhlah ilmu dimanapun ilmu itu berada. Dari ilmu bukalah setiap orang yang mempunyai pemahaman terhadap ilmu. Ilmu itu sangat berguna untuk menerangi hati dari kebutaan dan menolong agama di mana perintah menolong adalah suatu kewajiban. Dalam artian intisyarul ilmi, menyebarkan ilmu.
Maka pergaulilah, bertemanlah dengan para periwayat ilmu, dan temanilah para orang-orang pilihan di antara mereka. Maka persahabatan dengan mereka adalah sebuah perhiasan, dan bercampur dengan mereka, bergabung dengan mereka adalah sebuah keberuntungan. Janganlah engkau palingkan kedua matamu dari mereka, karena sesungguhnya mereka ibarat bintang-bintang petunjuk. Bila satu bintang tiada, maka muncullah bintang yang lainnya. Maka demi Allah, seandainya ilmu itu tidak ada, niscaya hidayah pun tidak akan tampak, dan tidak akan tampak pula tanda-tanda perkara yang gaib. Maka di sini luar biasanya para ulama, luar biasanya para ahli. Maka sudah sewajarnya, sudah seyogyanya dan sewajarnya kita berteman dengan ahli. Jangan melupakan mereka, karena mereka adalah cahaya petunjuk bagi kita. Cahaya petunjuk yang bisa mendekatkan kita kepada pemahaman yang benar akan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ka'bul Akhbar radhiyallahu anhu wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani farghibhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansani. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani farghibhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansani. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani farghibhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansani ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa bihamdika fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.